Cindy ya. Iya. Gimana kabarnya Kak Cindy? Itu salam apa dulu? Salam apa namanya ini? Salam Covid. Salam Covid ya. Gimana kabar Kak Cindy? Sehat ya? Sehat, puji Sehat Tuhan ya. sehat. Kak Cindy sekarang ini sibuk ngapain nih? Sibuknya Gak ada kesibukan kah? nggak sibuk lah. Gak sibuk-sibuk banget ya. Nggak sibuk kayak presiden. Nah jadi sebelumnya aku mau ngucapin thank you dulu nih. Udah mau ngobrol santai di acara channelnya aku kan. Ya walaupun tak seberapa ya bisa membantu kan gitu kan. Nah jadi Kak Cindy aku mau tanya nih. Gimana sih awal cerita kakak itu ya kan? Kalau yang aku tahu nih di Instagram kakak, karena aku kan kenal kakak dari Instagram nih, Oh iya. gitu ya. Ada salah satu IGTV yang kakak upload mengenai jalan cerita hidup kakak. Hidup ya, jalan cerita hidup ya. Jalan cerita hidup. Ya, awalnya dulu kakak kalau nggak salah dari Pekanbaru gitu. Iya. Tapi kakak orang Batak ya, Tambunan. Batak asli. Nah, Batak. Tapi kok bisa dari Pekanbaru gitu? Nah, yang aku bikin tertarik, kakak itu backgroundnya pendidikannya apa tuh? Pendidikan biologi. Biologi ya. Sekarang pekerjaan kakak sebagai Di perbankan. di perbankan, ya kan? Nah, gimana sih awal ceritanya gitu? Cuman kakak boleh dong cerita dulu. Gimana sih dulu? Kakak kan masih dari di Pekanbaru nih. Iya. Kok bisa larinya ke Medan gitu? Nah, gimana ceritanya? Boleh dong kak sharing-sharing sama teman-teman kan? Oh iya, boleh. Boleh kenalin dulu namanya sih gitu kan? Ya, halo, nama aku, nama lengkapnya itu kalau di KTP Laki Cyndia Tambunan, tapi bisa dipanggil Cindy. Oke dong. Terus apa lagi mau ditanya ini? Sampai lupa. Lupa ya, gak usah grogi kak, kita santai aja. Tadi di cerita kakak itu kan ada kakak sampein kan, kakak dari Pekanbaru. Oh iya. Gitu. Karena kalau di IGTV kakak bilang itu hidup ini gimana? Mana ya? Ada di IGTV, ada itu aku lupa. Nah kakak itu bercerita hidup itu sangat menarik gitu. Kakak dari Pekanbaru, orang tua menyuruh ke Medan. Kuliah ke Medan. Tapi hati kakak itu Masih tinggal di Pekanbarunya. iya, artinya menolak mungkin gitu ya. Iya. Itu gimana sih kok bisa jadi tinggal di kota Medan gitu? Awalnya itu sih tinggal di Pekanbaru, nama kotanya itu Bagan Batu. Oh di Bagan Batu. Pernah dengar Bagan Batu? Pernah. Banyak batu di sana. Ya benar. Jadi di Bagan Batu itu semenjak SMP. Dari SMP di Bagan Batu. Iya, Berarti kakak SMP. terlahir di Lahirnya itu jadi aku lahir di Kandis. Kandis Riau. Iya, di Riau. Kandis usia 4 tahun langsung pindah ke Siantar. Tapi orang tua masih tetap di Kandis. Di Siantar ngapain itu? Di Siantar niat hati orang tua itu supaya sekolahnya di kota gitu di Siantar. SMA-nya berarti. SD. Oh SD-nya pun. Usia 4 tahun. Usia 4 tahun itu ya. Usia 4 tahun gitu. aku ke Siantar. Di situ tinggalnya sama opung. Sama tante juga. Opung dari bapak mama. ya. Oh mama. Oke. Jadi sama tante tinggal sama kakak. Kami itu ada 5 orang. 5 orang, tapi pada saat itu hanya 4, baru 4. Satunya belum nongol. Oh gitu. 4 semua di Siantar, SD. Terus setelah tamat SD, SMP balik lagi ke orang tua, ke Bagan Batu. Ke Bagan Batu lagi setelah tamat. Iya, tamat SD. Jadi SMP itu di Bagan Batu sampai SMA. Nah, setelah selesai SMA cari kerja gitu kan, cari kerja. Oh, berarti pada saat tamat SMA itu langsung cari kerja, bukannya kuliah pada saat enggak. itu? Kalau aku enggak, tapi kalau kakak aku yang pertama paling besar namanya Dewi Respati Tambunan. Ya. Dia waktu setelah tamat SMA langsung kuliah. Begitu. Kuliahnya di Siantar di Numensen. Terus adik aku yang kedua tamat SMA maksudnya, dia langsung kuliah ke Medan di Polmed. Nah, jadi posisinya itu aku kuliahnya di Bagan Batu. Tapi sebelum kuliah ngajar, karena waktu itu mikirnya 2 kuliah nih, gitu kan. 2, yang nomor 1 kuliah, nomor 3 kuliah, nomor 4 sama nomor 5 itu sekolah. Berarti kakak anak yang kedua? Iya, aku anak kedua. Jadi karena aku mikir nih, itu banyak biaya untuk sekolah, gitu kan. Untuk kuliah, apalagi tinggal di Medan, kadang lebih mahal biaya hidupnya daripada uang sekolahnya. Gitu. Ya benar. Nah, jadi aku mikirnya sih nggak mau membebankan orang tua, gitu, nggak mau bebankan orang tua. Akhirnya aku ambil keputusan untuk sekolah
Oh, jadi pada saat tamat SMA kakak ngajar di TK PAUD, TK PAUD ya, pendidikan anak usia dini. di Riau juga berarti, Di Bagan Batu. di Bagan Batunya itu. Di Bagan Batu. Oke. Jadi udah senang tinggal di Bagan Batu. Yang buat senang itu karena pertama ada tempat bekerja. Dan aku senang dengan anak-anak kecil, aku suka gitu. Senangnya lihat anak kecil ini apa ya, lucu gitu, lucu, masih polos. Oh, gitu. Gitu. Jadi Bisa diracuni, oh enggak ya? Tapi lucu polosnya mereka itu nggak untuk diracuni. Iya, Aku tuh iya, pengennya dulu tuh punya cita-cita itu pengen membuat anak-anak kecil itu apa ya? Mereka tuh menurut aku kayak memori kosong. Oh gitu. Memori kosong yang harusnya itu diisi sama hal-hal yang bagus lah. Hal yang positif ya. Iya, hal-hal yang positif gitu. Apalagi di daerah kampung kan. Kalau daerah kampung itu orang tua mereka tuh bekerja terus. Begitu. Sampai ada beberapa yang lupa Hampir rata harusnya petani mungkin ya, atau berkebun ya. berkebun Ya. Terus tapi kalau di Bagan Batu itu dianya istilahnya berdagang. Oh, berdagang. Nah, berdagangnya itu ke pekan namanya. Oh gitu, ke pasar ya. Iya, pasar. Okay. Kalau orang sana bilangnya pekan. Pekan ya. Iya, Oke. pekan. Sama di kampung saya juga pekan. Oh iya, pekan ya. Nah, jadi pekannya itu jauh-jauh, nggak dekat gitu. Berangkatnya harus jam 4 pagi gitu. Wow. Iya, Larut jauh. ya. Jauh ada, dan setiap hari itu selalu berbeda. Senin bisa ke pekan A, B ke Selasa ke pekan B gitu. Jadi di situ aku mandang orang tua di sana itu pasti meninggalkan anak gitu kan. Anaknya masih kecil dan kebanyakan yang ngurus itu selalu orang suruhan gitu. Ada orang di rumah atau pembantu gitu kan. Ya udah, jadi aku suka menghayal. Menghayal itu gini, kalau orang tuanya pergi jam 4, siapa yang ngurus anaknya gitu kan. Bisa aja anaknya belum bangun ya. Anaknya belum bangun. Iya. Dan pulang dari berdagangnya itu bekerja. Itu malam. Wah. Malam. Jadi istilahnya kalau kita di Medan, orang tuanya pergi ke kantor jam 7 pagi udah berangkat. Anak belum bangun gitu kan. Pulang sore atau ada yang lembur malam. Istilahnya sama lah. Kalau istilah aku di kampung-kampung bilang gini, pergi pagi pulang petang, pergi petang tak pulang-pulang. Oh, ini enggak ini. Toib itu. Enggak pulang-pulang kayaknya. Ya itu istilahnya aku gitu. Nah, jadi itu yang membuat mereka secara kasat mata kita nilainya mereka kurang perhatian. Kurang perhatian, kalau masih kecil itu kan harusnya di situ tempat mereka bertumbuh, bisa dapatkan perhatian. Jadi waktu gedenya mereka nggak kurang perhatian, jadi nggak cari tempat pelarian. Nah, itu yang membuat aku punya hati untuk anak-anak kecil. Akhirnya ada wadah, ada sekolah yang disediakan gitu kan, kerja di sana. Terus udah setahun kerja, ada informasi untuk kuliah, tapi bukan on kampus. Itu namanya, kalau kampus yang aku jalani kemarin, Universitas Terbuka, UT ya? Pernah dengar ya? Oke, benar. Universitas Terbuka dan jurusannya itu langsung PG PAUD. Oke. PG PAUD. Aku senang kali waktu itu karena aku nggak membebankan orang tua. Ya. Jadi senangnya itu aku bisa bayar kuliahan sendiri. Dari hasil kerja Dari itu? hasil kerja, ya. Dari hasil kerja aku bisa bayar uang kuliah sendiri. Terus tempat kerjanya juga aku nikmati, senang gitu kan. Karena setiap hari ketemu sama anak-anak kecil itu, stres itu bisa hilang buatku. Bahagia gitu. Kadang lucu-lucu, ada yang nangis tapi lucu aja, nggak ngerti gitu. Walaupun ada beberapa orang itu menyatakan kalau anak kecil itu kadang bikin emosi. Iya. Ada ya, seperti itu ya. Menjengkelkan sih, bukan emosi. Tapi balik lagi sih, karena aku punya jiwa yang sayang dengan anak-anak mungkin ya. Anak, jadi akhirnya memang terpanggil untuk membentuk mereka jadi anak-anak yang baik lah, untuk nggak kaget dengan dunia kota nantinya gitu kan. Nah, satu lagi, Tuhan persiapkan, ada kasih wadah gereja untuk melayani gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang buat betah di Bagan Batu itu ada 3 hal. Ya. Kerjaan, kuliah, sama pelayanan. Oh gitu. Iya, jadi di sana udah mulai pelayanan.
aku ikut di singernya, nyanyi Oke. juga gitu, pimpin pujian. Nah, ya udah dijalani lah gitu. Terus orang tua ngelihat nih kakaknya kuliahnya di ada gedungnya universitas gitu kan, namanya orang tua zaman dulu. Ya, ya. Adiknya juga ada gedung bangunannya gitu. Jadi menurut orang tua aku itu kuliah. Mungkin Heeh. pandangan orang tua yang dulu gitu ya, Heeh. yang namanya kuliah itu yang ada bentuk bangunan gitu mungkin. Iya, Oke. gitu. Padahal kan kalau aku sendiri, ya aku nggak membebankan orang tua, aku udah puji Tuhan gitu. Dan Iya. apa ya, meringankan beban. Meringankan beban ekonomi Meringankan orang tua. beban. Oke. Tapi Ya. orang tua Heeh. bilang nih ke aku, kuliah di Medan aja Oh, sama adik gitu kan. akhirnya orang tua mulai merekomendasikan supaya ikut seperti kakak dan adik gitu ya. Oke, oke. Merekomendasikan Heeh. supaya kuliahnya di Medan. Nah, sebelum aku ke Medan, aku tuh nggak suka dengan kota yang ribut, aku Ribut. nggak suka. Heeh. Terus kota yang banyak polusi, aku nggak suka gitu. Aku nggak suka keramaian Oke. pada zaman itu. Pada saat itu ya. Iya, pada saat itu nggak suka keramaian karena terlalu berisik. Hmm, Nah, jadi itu yang mendasarkan aku nggak mau ke Medan. Dan Itu satu lagi, alasannya. aku pikir kalau aku kuliah di sini berarti aku nggak bisa sambil kerja, karena kuliahnya di on campus yang yang notabene dia itu Senin sampai Jumat Sampai Jumat ya. harus di Di kampus kampus gitu terus kan. belajar ya. Belajar terus, berarti nggak ada waktu untuk kerja. Benar. Nah, sementara kondisi pada saat itu semua masih sekolah gitu. Niat hati sih meringankan, tapi orang tua ngerasa, orang tua aku mungkin berpikir, anakku yang satu ini cemburu kali ya gitu. Iya, 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 iya. Jadi direkomendasi lah kuliah ke sini. Sebenarnya aku itu 1 tahun, aku udah berjalan 2 tahun kuliah universitas terbuka. Dengan perasaan yang Ini masih di universitas terbuka, jadi 1 tahun Oh, aku gitu. masih di Bagan Batu. Oke, sip, Nah, sip. terus direkomendasikan sampai 1 tahun ditunggu nih, ditanya terus sama papa kan, sama mama juga tanya, aku nggak mau. Jadi karena hal itu aku 1 tahun nggak bicara sama orang tua aku. SKT ya. Iya, SKP. Iya, iya. 1 tahun karena buatku jangan langsung berpikir cepat, jangan langsung kayak gitu karena biaya pasti banyak. Gitu kan. Jadi jangan sampai nanti aku putus kuliah, itu lebih memalukan. Maksudnya Berhenti tengah jalan ya artinya iya, ya. berhenti tengah jalan kan sayang, Benar. sia-sia. Apalagi gitu. udah di semester 5-an itu udah banyak rugi termasuk ya. Mm-mm. Maju kena, mundur kena gitu Iya, ya. jadi memang di situ aku banyak sekali pertimbangan, tapi aku berpikir lagi gitu, aku seorang pelayan Tuhan gitu kan, Oke. tapi aku nggak cakapan sama orang tuaku. Iya. Itu jadi beban luar biasa sekali gitu. Nggak bicara sama papa kan gimana ya, kayak Merasa bersalah gitu ya. iya, merasa bersalah. Itu pasti dalam hati merasa bersalah. Iya, iya. Kamu pelayanan tapi sama orang tua nggak cakapan Iya, gitu. benar. Nah, dan akhirnya ujungnya itu papa ngambil dukungan dari Bapak Uda Oke, yang iya. ada di Siantar. Oke. Jadi kebetulan aku sama Bapak Uda aku tuh dekat. Dia Oke. nganggap aku seperti udah kayak anak Memang dia anak sendiri dia ya, gitu namanya kan. Bapak Uda Deket ya. banget sama Bapak Uda aku. Akhirnya Bapak Uda yang membujuk gitu kan. Bapak yang membujuk. Kalau papa yang bujuk nggak mempan. Wis. Iya, nggak mempan. Gitu ya. Iya. Akhirnya Bapak Uda yang bujuk. Terus kakak aku bilang gini, kakak aku yang pertama, aku kan takut meninggalkan pelayanan sebenarnya. Iya. Takut Karena tertanam kali ya. sudah tertanam. Jadi Iya. kalau gimana ya, istilahnya kayak pohon mangga udah ditanam, Iya. udah Gede ya. udah seginilah besarnya. Terus dipindahin lagi, dia harus menyesuaikan dengan lingkungan Kontur tanah. yang baru ya. Iya, tempat yang baru dia harus sesuaikan gitu. Tapi di situ itu apa ya, kejadian itu membuat aku belajar rendah hati, harus menghormati orang tua. Karena satu yang aku ingat kan, Tuhan bilang hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu gitu kan. Ya. Jadi di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, artinya tanah itu kan bicara tentang tempat kita bekerja. Benar. Iya, Dimana kita berada lah intinya. iya, tempat kita menginjakkan kaki gitu. Nah, kalau aku berantem sama orang tuaku, sekalipun aku di Bagan Batu, mungkin berkat Tuhan
belajar dati tadi akhirnya. Akhirnya aku dari Bagan Batu ke Medan itu di bulan Agustus 2013. 13. Oke. 2013 pertama kali, oh enggak sih, enggak pertama kali sih. Di situ aku menginjakkan kaki aku di Medan ini. Di Medan. Jadi pas aku sampai lulus kuliah, lulus tes gitu kan. Setelah lulus tes itu kerjaanku selama 3 bulan itu kan aku tinggal sama adik yang sudah kuliah di Polmed. Ya. Mm-mm, Itu tesnya di kampus yang UT tadi, kampusnya di Medan berarti. di Medan. Nah, terus aku tinggal satu kos sama adik kan, sama adik aku Regina yang Oke. di Polmed. Udah aku tinggal di sama dia 3 bulan, hampir lebih 3 bulan, Setiap kali aku mau tidur aku selalu nangis. Ya. Iya, selalu nangis. Aku selalu nangis. Selama 3 bulan selalu mensusurkan air mata. Iya, selalu nangis gitu. Sampai aku bilang, Tuhan kok kayak gini kali sih gitu kan. Artinya pada saat itu masih belum terima lah. Nggak terima, sama sekali nggak terima. Istilahnya kayak kita udah sayang, terus kita tinggalkan, tapi perginya itu nggak dengan tulus gitu, terpaksa. Itu dengan terpaksa. Jadi ya udah itulah, selama 3 bulan aku nangis terus. Kan tidurnya barengan sama adik, Ya. ya kan, satu tempat tidur. Ya udah dia dengar aku nangis, sampai aku tersendak-sendak. Gitu. Aku sampai gitu nangis. Yang aku tangisin itu aku tinggalin anak-anak muridku gitu kan. Ya. Ini jadi terbawa Ya, lagi terbawa sedihnya. sekarang. Kelihatan dari apanya? Boleh minta disub? Ya gitulah. Jadi teringat semua dengan momen-momennya kan. Karena waktu di sana itu hal yang paling membuat aku merasakan kepuasan. Ya, Anak-anak murid yang dari nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa. Jadi nggak tahu huruf, nggak tahu angka, mereka Ya. jadi pintar gitu. Nah, jadi terus yang nggak tahu menulis jadi tahu menulis. Itu satu kebanggaan sama aku. Ya. Aku senang kali. Sampai ada sampai jadi waktu dulu itu waktu sama anak TK ada yang paling mengesankan sama aku. Nah, jadi kan anak kecil ini kan kita kan harus ajari mereka berulang-ulang. Ya. Nggak bisa sekali, harus berulang-ulang. Jadi ini case-nya itu, nama anak ini Rizky, aku masih ingat Rizky. Tapi marganya aku lupa marga apa. Dia namanya Rizky, anaknya pintar, Aktif ya. aktif, di kelas dia termasuk yang pintar. Tapi ada satu yang harus diperbaiki dari dia. Orang tuanya tadi yang kayak aku bilang sibuk kerja terus gitu. Sampai ini maaf ya, ini kan karena dia masih kecil gitu ya. Ya. Dia masih kecil. Kalau pergi sekolah itu sampai di gerbang sekolah, seperti nggak mandi, terus bajunya Kumuh? iya gitu. Dan yang lebih menyedihkan lagi sih, Ya. dia anak cowok. Ya. Buatku kalau kita nggak membiasakan anak-anak dari kecil sampai besar dia bakalan gitu. Nah, Terbawa jadi yang terus ya jadinya ya. ke bawah. Oke. Jadi yang paling menyedihkan itu orang tuanya itu dia itu kalau ke sekolah nggak pakai baju dalam. Ya. Utang enggak, dan untuk ini kalau kalau anak kecil kan istilah pakaian dalamnya Ya. yang bagian Benar. bawah, nah itu nggak dipakai. Gitu. Jadi kalau misalnya anak kecil itu mau anak PAUD, kalau Ya. mau ke toilet kita harus pandu sebagai gurunya. Gitu. Nah kita pandu, terus aku bilang ini, kamu kenapa nggak pakai celana dalam? Aku bilang. Ya. Besok pakai ya. Gitu kan. Aku ingetin, aku udah tahu besok dia bakalan nggak pakai. Karena memang anak-anak itu harus diajar berulang-ulang. Terus aku bilang besok nggak pakai. Aku bilang lagi nggak pakai. Terus aku kasih time gimana aku marah sama dia. Iya. Gitu, supaya dia tahu itu nggak boleh. Gitu. Terus aku marahin dia. Kamu besok kalau tidak pakai pakaian dalam tidak usah sekolah ya. Gitu. Akhirnya dia sedih, dia nangis. Gitu kan. Aku nggak boleh sekolah. Gitu. Okay. Besoknya dia datang pakai. Gitu. Karena aku juga kasih pesan sama kakak pengasuhnya. Ya. Aku minta tolong Kak, tolong ya dipakein gitu. Kalau dari kecil dibiasain sampai besar
nanti udah gede, udah abang-abang kayak gini kan malu orang tuanya gitu, aku Benar. bilang gitu. Akhirnya berjalan waktu 1 bulan 2 bulan dia pakai, terus sempat nanti itu lupa, terus aku cek lagi waktu aku antar ke toilet, kenapa lupa, Miss kan sudah bilang harus pakai, kalau nggak pakai kamu nggak usah datang ke sekolah gitu. "Eh, iya Miss aku pakai," dia bilang. Ya udah akhirnya dia pakai, dan kejadian itu yang membuat aku bahagia, senang gitu. Senang satu karakter bisa aku tanamkan di dia Oke. gitu, sampai aku kan suka menghayal, sampai aku waktu udah di Medan, eh, semoga nanti kapan aku datang ke sana lagi mereka ingat sama aku gitu kan. Oke. Nah ya udah, eh, itulah kejadian seperti itu. Ada lagi namanya satu Bambang. Oh, iya. Oke. Bambang dia anak yang paling susah menangkap. Motorik dia untuk menulis itu Sulit ya. sulit sekali. Jadi dari semester pertama itu kan ada 6 bulan ya. Dari bulan pertama sampai bulan keempat dia nggak bisa apa-apa. Oke. Tapi nggak masalah, buatku itu nggak apa-apa. Yang penting karena aku ingat Tuhan juga bilang gini, ajarilah anakmu itu berulang-ulang kali, baik waktu dia mau duduk, mau tidur, mau berdiri, mau apa, diajari berulang-ulang. Jadi itu yang membuat aku kayak ilmu. Jadi istilahnya kalau di buku pelajaran itu kuncinya, itu jawabannya. Dia harus diajar berulang-ulang. Oke, aku coba ulang, masuk ke bulan ke-6 sebelum menerima rapor. Itu aku kaget. Dia bisa nulis huruf B, jadi kan kalau ujian itu harus bisa menulis nama masing-masing. Dia bisa nulis namanya. Itu aku buat video dan aku simpan di Facebook. Sebegitunya lah aku cinta sama anak-anak. Dan itu merupakan suatu keberuntungan, keberhasilan untuk diri Iya, sendiri. kebanggaan. Terus kan Tuhan apa ya, kita itu kalau ada talenta yang Tuhan beri harus ada buah, Ya, benar. buah Ada pelayanan hasil. gitu kan, buah pekerjaan. Senang gitu, oh sampai Tuhan makasih ya aku bisa berhasil mendidik Benar, anak benar. ini gitu. Ya udah, momen-momen yang seperti itu yang membuat aku sedih. Dan kebersamaan sama tim di penggembalaan gereja, aku bertumbuh di sana. Aku ngerti firman Tuhan itu di sana gitu. Nama gerejanya itu GBI Simpang Pir Lokal. Sampai sekarang masih ingat. Ya, gitulah. Eh, teman-teman kerjanya di sana juga enak. Jadi itulah selama 3 bulan yang kutangisin itu. Ya. Terus di Facebook supaya aku nggak lupa sama mereka, aku kan hafal nama mereka. Mereka itu ada 26 siswa satu kelasku. Jadi di Facebook itu aku kalau di dindingnya aku tulis nama mereka sesuai dengan urutan dari A sampai Iya, sampai Z ya. Z ya. Ya udah, itu aku tulis. Ya udah aku posting. Hah? Itu kayak sebenarnya untuk menghibur hati sih. Ya udah, 3 bulan aku kayak gitu sampai adikku nelfon mama. Aku bosan nengok kakak nangis terus katanya. Gitu. Nah, ya udah nangis terus aku udah reda lah nangisnya. Tapi di perkuliahan aku masih kayak orang yang hopeless, nggak punya pengharapan Apa kuliah. harapan ya? Istilahnya kayak aku menjalani kuliah itu ya udahlah karena permintaan orang tua gitu. Menjalani 3 semester. 3 semester ku jalani sampai temanku ada bilang karena dia nggak suka pandangan mataku yang sayu, aku pergi ke kampus, ya udah pergi belajar ya belajar, kalau berteman dan nggak banyak ngomong, karena masih kepikiran. Ya karena memang sadari sih aku orangnya susah move on. Oke. Gitu. Jadi temanku sampai bilang gini, Cindy aku nggak suka lihat pandangan matamu gitu. Terus kenapa, aku bilang, iya aku nggak suka, kayak kau kayak nggak punya semangat hidup gitu. Dia bilang gitu kan, tuh langsung kayak pukul kali sama aku gitu. Dari situ aku mulai buka mata, terus merenung lagi gitu kan, sering merenung. Pada saat aku merenung di perenungan yang kesekiannya, Ya. mungkin Tuhan ngomong sama aku gitu, sabar, dia bilang gitu. Nggak apa ya, di hati tuh kayak ada suara ngomong sabarlah gitu. Ya. Karena aku nuntut sama Tuhan waktu sudah di Medan. Kenapa Tuhan? Tuhan kalau tempatkan seseorang di
tujuan Tuhan, Tuhan maunya apa gitu. Kok kayak gini yang aku alami. Aku pikir yang Tuhan kasih di bagan batu itu udah bagus menurutku, pada saat itu menurutku itu bagus Iya. gitu. Ya aku membenarkan hal itu karena aku kan belum tahu ke depannya gimana. Ya udah, tapi setelah kata-kata itu ada di hatiku, Tuhan ingatkan, Abraham aja nunggu anaknya itu Iya. 100 tahun kan ya. 100 tahun nunggu, memang pekerjaan menunggu tuh nggak enak. Sangat. Nggak enak memang. Terus dia bilang lagi, teringat lagi sama bangsa Israel. Maaf ya kalau aku bicara banyak ke situ, Iya. karena memang kalau buat aku yang aku baca dari buku Alkitab itu pengalaman hidup Ya. dan bisa jadi pembelajaran. Ya. Ya udah, Tuhan ingatkan tentang bangsa Israel yang Tuhan tuntun dari tanah Mesir, Ya. tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dia bilang kan tanah Kanaan itu 40 tahun. Nah, terus aku berpikir, iya ya, sabar ya gitu kan. Itulah dua hal itu yang paling menyadarkan aku. Jadi akhirnya dari situ aku nggak boleh egois dan nggak ada gunanya kita melawan Tuhan karena dia yang punya kendali. Dia supirnya ya. Iya, dia yang nyetir kan. Oke, iya. Ya udah akhirnya aku hilangkan emosiku dan egois. Pada saat aku mengalami 3 semester itu aku nggak sadar kalau aku egois. Gitu. Tapi setelah di 3 semester dan diingatkan tentang hal itu, aku egois. Ya udah, setelah itu di situ aku mulai. Tapi lucunya gini, 3 semester aku kuliah, IP ku itu selalu 3 koma ke atas. Padahal nggak semangat belajar. Setengah hati ya artinya Iya, ya. setengah hati. Jadi sekarang setelah aku sadari, Tuhan itu ternyata baik ya. Aku ini setengah hati aja, kok bisa ya IP ku 3 koma gitu Selama kan. 1 tahun Satu setengah. tahun setengah ya. Ya udah, lucu sih rasa ketua biasanya yang nggak belajar IP-nya nggak bagus Iya. ya. Tapi Di itu bawah 3 kemurahan, minimal itu. iya, kemurahan Tuhan itu. Iya, iya, Ya iya. udah. Jadi karena hal itulah makanya mungkin Kak Siti bisa terjun ke Kota Medan. Dan Itulah walaupun yang awalnya itu dengan berat hati, dengan rasa terpaksa gitu ya. iya. Cuman karena Kak Siti mungkin sadar dengan kemurahan Tuhan mungkin ya, harus memang rendah hati. Jadi Iya. orang itu harus seperti itu mungkin ya. Nggak Iya. boleh melawan orang tua artinya ya. Jadi singkat ceritanya nih Kak. Jadi selama kakak perkuliahan berarti itu di salah satu universitas di Medan ya, di Universitas Negeri Medan Unimed ya, dan itu prodinya di pendidikan Pendidikan biologi. Nah, artinya selama 3 semester kakak menjalaninya itu dengan rasa paksa. paksa atau setengah hati gitu ya. Nah, baru setelah itu kakak sadar dan menjalani setelah selesai sampai selesai ya. Nah, dan pada saat selesai itu tanggapan orang tua seperti apa? Senang. Senang pastinya ya. Dan Karena mereka itu datang juga ya, datang. datang pas wisudanya ya. Gitu. Iya. Nah, jadi setelah kakak selesai kuliah di Kota Medan nih, apa pada saat tamat ini dulu yang saya tanya, perasaan kakak itu seperti apa? Apakah masih teringat kembali atau enggak? Pada saat aku wisuda, yang aku ingat, yang terngiang di kepalaku, apa ya, itu anugerah Tuhan bisa selesai kuliah. Jadi perjalananku dari kuliah itu kan 3 semester udahan ya. Ya. Sampai di bio Instagram kan ada, di Instagram itu kan ada bionya ya, moto hidupnya. Iya. Jadi mulai aku semangat di semester keempat itu di tahun 2014 di bulan semester keempatnya berarti bulan 6. Iya, aku ganti bioku. Aku akan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Aku akan menyelesaikannya Bersama dengan Tuhan. Itu iman aku gitu. Karena menurut pikiranku dengan semua sekolah gimana orang tuh bisa membiayai semua ya gitu kan. Dan aku pernah bekerja sama kuliah. Jadi aku pakai itu season libur kalau Universitas Negeri Medan kan liburnya lama 2,5 bulan. Oke. Jadi semester 4
pada selama saat libur. semester 4. 4. Oke, Karena selama libur ya, iya libur. Aku pakai liburku untuk kerja. untuk bekerja. Karena aku selalu kepikiran gimana ya orang tuaku bisa gitu kan. Aku nggak boleh diam aja. Dan pada saat kakak kerja itu orang tua tahu nggak? Tahu. Tahu. Iya, aku bilang aku kerja. Eh, dan aku pernah kerja di eh, Matahari. Dari departemen store. Iya, ini Oke. kan. Itu season Natal, libur Oh, kuliah. iya. Iya, aku pernah kerja di situ. Eh, hubungannya dengan bioku itu kan aku bilang aku kan menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Nah, itu pasti faktor finansial. Untungnya aku orangnya yang nggak suka keluyuran, nggak suka Kelayapan. iya gitu. Itu aku pindah ke Medan, aku bilang gitu sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau tempatkan aku di Medan, aku mau pelayanan. Nah, tapi selama 3 semester itu aku harus fokus kuliah karena di semester pertama itu padat-padatnya kuliah. Nah, akhirnya itu waktu setelah momen Tuhan sadarkan itu aku mulai membuka hati untuk cari pelayanan. Dan ketemulah di GBI Medan Plaza waktu itu.